Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silakan tombol subscribe di bawah ini ya. Tombol subscribe terutama yang belum dan juga yang bertanya ya. Dan juga yang menonton semuanya harus subscribe karena subscribe itu gratis. Terus banyak dari penonton-penonton itu yang belum subscribe. Jadi penontonnya itu penonton video-video saya itu kebanyakan itu belum subscribe. Jadi saya mohon untuk subscribe dulu agar channel kita ini bisa berkembang ya. Channel saya, channel kita semua. Oke, langsung saja kita mau membahas pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar ya. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Aku suntik KB 3 bulan ya. Tapi aku pas suntik kok aku sakit perut ya, Bu. Apakah tidak berbahaya? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini suntik KB 3 bulan pas sakit perut. Jadi insya Allah itu tidak berbahaya. Yang perlu dilakukan Ibu adalah mengatasi sakit perutnya. Jadi sakit perutnya diobati saja, jadi tidak apa-apa ya, tidak, insya Allah tidak berbahaya. Jadi sakit perutnya perlu diobati seperti itu ya, bisa minum pereda nyeri dan sebagainya. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau kehamilan 9 minggu lalu keguguran dengan gumpalan darah besar sebanyak 4 kali, lalu USG kata dokter sudah tidak ada janin, hanya ada sisa-sisa darah gumpalan sedikit, lalu diberi obat dan keluar darah gumpalan setiap hari, dan setelah 1 minggu darah tidak keluar lagi tapi tesnya kok garis 2, itu bagaimana? Apakah masih hamil atau bagaimana? Mau jawabannya? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini hamil, terjadi keguguran, usia kehamilan 9 minggu itu sudah ada janin ya, sudah ada detak jantung. Terus kemudian terjadi gumpalan darah keluar sebanyak 4 kali, USG itu sudah tidak ada janinnya, jadi janinnya itu sudah keluar berupa gumpalan-gumpalan itu. Terus kemudian harus dimakamkan, dikubur ya, karena sudah ada detak jantung. Terus kemudian tidak ada janin, hanya ada sisa-sisa darah gumpalan, lalu diberi obat dan keluar darah setiap hari selama 1 minggu. Terus kemudian tidak keluar, di tespek masih garis 2. Jadi garis 2-nya itu di tespek itu tentu saja agak lama ya, kembalinya hormon ke semula itu agak lama. Jadi di tespek meskipun sudah keguguran itu bisa saja masih positif. Terus ada lagi bisa juga tespeknya positif terus janinnya itu belum bersih, itu maksudnya selaput-selaputnya belum bersih, itu bisa juga seperti itu ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau garis 2 ini baru 1 minggu, itu memang meskipun sudah bersih itu tespeknya masih positif ya, tergantung hasil USG-nya. USG-nya sudah bersih atau belum, jadi ini perlu dilakukan USG lagi ya. Setelah keluar gumpalan ini perlu di USG lagi, apakah rahimnya sudah bersih atau belum. Kalau belum bersih, garis 2-nya itu bisa juga merupakan ini ya, belum bersih, jadi rahimnya belum bersih, masih ada sisa-sisa yang tertinggal. Tetapi tespeknya nanti perlu dilakukan ulangan ya. Kalau masih awal ini bisa saja garis 2 ya, hormonnya itu masih, hormon HCG-nya masih tinggi ya, nanti lama-kelamaan akan turun sendiri. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya, tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini bagi yang belum, dan juga yang bertanya, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung pertanyaan berikutnya. Aku juga sama kasusnya, jadi ini kasus haid tidak teratur, usia menurut USG beda.
Jika dihitung dari hari terakhir haid itu 12 minggu, tapi di USG baru 6 minggu. Baru kelihatan kantongnya. Setelah lihat video ini agak tenang. Saya suruh tunggu sampai 12 bulan. Ini kemungkinan salah ketik ya, 12 minggu kemungkinan yang benar. Dihitung dari hasil USG. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini HPHT-nya itu menurut HPHT itu sudah 12 minggu, tapi di USG baru 6 minggu baru kelihatan kantongnya. Jadi nanti bisa ditunggu 12 minggu, itu betul sekali karena usia kehamilan 12 minggu menurut USG itu seharusnya harus sudah ada janin dan detak jantung seperti itu, sudah kelihatan perut, kepala seperti itu. Kalau belum dan hanya kantong itu bisa merupakan hamil kosong ya, bisa terjadi hamil kosong. Oke, sekian dulu jawaban dari saya untuk pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya, tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Saya juga mau tanya, saya H5 sebelum haid iseng tes pack, ternyata hasilnya positif. Tapi yang garis satunya samar. Setelah H2 sebelum haid saya tes pack lagi masih positif. Tapi samar itu gimana ya? Apakah hamil? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini bisa saja terjadi kehamilan ya. Pada saat terjadi kehamilan itu sebelum menstruasi itu bisa saja terjadi positif seperti ini, dan ibu bisa ini ya konsumsi vitamin ibu hamil ataupun penguat kandungan ya agar hamilnya itu terjaga seperti itu, dan tidak boleh kecapean. Jadi pakai istirahat saja, tidak boleh kecapean, terus tidak boleh stres seperti itu ya. Terus ditunggu apakah nanti akan terjadi haid atau tidak. Jika terjadi haid maka naiknya hormon itu bukan terjadi kehamilan ya, tidak terjadi kehamilan ya. Kalau nanti haid, kalau nanti tidak haid bisa berlangsung terjadi kehamilan dan bisa dilakukan pemeriksaan USG ya untuk melihat kehamilannya. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung nih ya. Langsung saya bacakan pertanyaannya. Aku mau nanya, aku juga KB 3 bulan. Nah, pertama kali suntik itu aku nggak haid terus. Tahu aku hamil sudah 1 bulan, lepas itu aku keguguran. Nah, ini KB 3 bulan pertama kali suntik itu nggak haid, terus tahu aku hamil sudah 1 bulan, lepas itu aku keguguran. Terus bulan ini aku suntik lagi tapi haid. Apa kalau berhubungan badan hamil apa enggak pun, soalnya anak aku masih 1 tahun lebih pun. Oke, langsung saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini pernah ya, ini KB 3 bulan pertama kali suntik itu enggak haid, terus hamil gitu ya. Terus aku hamil sudah 1 bulan, haid, terus tahu aku hamil sudah 1 bulan, lepas itu aku keguguran. Terus bulan ini suntik lagi tapi haid. Apa kalau berhubungan badan bisa hamil atau tidak? Karena anaknya masih 1 tahun. Jadi ini pernah terjadi kegagalan KB ya, KB 3 bulan pertama kali suntik terus kemudian nggak haid, terus ternyata hamil. Itu bisa saja karena sebelum suntik itu berhubungan ya, sudah berhubungan terus belum haid sudah suntik seperti itu ya. Jadi sudah terjadi proses kehamilan baru kemudian suntik KB seperti itu, bisa saja terjadi seperti ini. Ataupun belum 7 hari sudah dipakai berhubungan, itu juga bisa menyebabkan gagalnya KB. Kalau tidak terjadi semuanya itu tidak ada. Memang kalau KB itu tidak bisa 100% ya, cuma 96%, sisanya itu terjadi kegagalan. Jadi
sisanya itu adalah ibu yang apa yang ibu alami. Jadi terjadi kehamilan pada saat KB, seperti itu, KB 3 bulan pertama kali. Terus kemudian terjadi keguguran ya hamilnya, terus kemudian bulan ini suntik lagi, tapi haid. Apa kalau berhubungan badan bisa hamil? Soalnya kalau pada saat haid itu tidak baik ya, kalau dipakai berhubungan itu bisa menyebabkan masuknya penyakit-penyakit bakteri dan sebagainya ya, bakteri, virus dan sebagainya itu, karena pada saat haid itu mulut rahim kita itu terbuka ya, mulut rahim itu terbuka, jadi jika dipakai berhubungan bisa saja menyebabkan bakteri-bakteri itu masuk ke dalam dan menginfeksi, menyebabkan penyakit seperti itu ya. Kalau haid itu memang yang bagus itu tidak pakai di berhubungan, maaf, tidak baik untuk berhubungan ya, tidak dianjurkan seperti itu berhubungan pada saat haid ya. Bahkan cenderung ini ya, kalau menurut agama itu dilarang berhubungan pada saat haid karena banyak ini ya, banyak risikonya kalau pada saat berhubungan, seperti infeksi penyakit dan sebagainya. Kalau hamil insya Allah tidak terjadi kehamilan ya, tetapi seperti itu ya, menimbulkan bakteri, virus dan sebagainya masuk ke dalam dan menyebabkan penyakit karena rahim dalam keadaan terbuka. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.